Jadi selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Untuk cara mengupload pengaduan presensi yang tadi pagi dan kemarin pagi gagal, kemudian tanggal 1, 2, 3, dan tanggal 6 itu tidak ada, diakses dulu Bapak Ibu ke presensi.kemenak.go.id. Baru di sini Bapak Ibu masukkan NIP, dan password Simpak 5 pusakanya. Masuk. Kemudian di tabs di bawah logo Kemenak itu ada bahasa pengajuan. Di pengajuan Bapak Ibu pencet pengaduan. Kemudian buat pengaduan baru. Di OK. Nah, di sini ada opsi jenis, ini diganti Bapak Ibu. Jadi untuk ID, tanggal buat, dan ini memang template, tidak perlu diganti. Yang dirubah dan diisi hanya jenis, menjadi sistem error. Tanggalnya ini kita umpamakan tanggal 1 bulan 2 2023, jamnya jam 7.00. Catatan, tidak dapat mengisi presensi pada pusaka. Sebenarnya untuk redaksi catatan ini bebas Bapak Ibu. Kemudian file yang dipilih itu file yang di-download yang sudah disebar sama Mas Anam, yang surat pemberitahuan dari pusat, seperti itu. Baru nanti di sini saya belum download Bapak Ibu. Jadi itu diisi, misalkan saja data lokasi. Nah, ini diisi itu ya, surat pemberitahuan Bapak Ibu, surat pemberitahuan, bukan data lokasi, ini saya hanya contoh. Kemudian disimpan, setelah diupload disimpan. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini. Jadi pengajuan atas nama saya, NIP, jenisnya error, tanggalan 1 jam 7, tidak fungsi presensi pada pusaka. Kemudian dokumennya itu harusnya itu yang tadi Bapak Ibu ya, surat pemberitahuan yang dari pusat tanggal 1 Februari 2023. Baru setelah itu dikirim. Misalnya kalau ada kesalahan, saya salah upload dokumen, atau saya salah upload jam, saya salah setting tanggal, saya salah isi jenis, itu nanti bisa diajukan ulang Bapak Ibu, atau sebelum dikirim Bapak Ibu bisa edit dulu gitu. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu bingung, tinggal dibuat lagi. Misalkan kalau sudah kadung dikirim kayak saya ini kan, karena dokumen saya salah, saya udah kadung kirim gitu misalnya, itu nggak apa-apa, itu nanti diajukan ulang. Nanti setelah Bapak Ibu kirim, dia akan terdata pengaduan dan pengajuannya itu di sini. Contohnya seperti tadi, tanggal 1 Februari, sistem error. Kemudian dokumennya juga beda. Nah, seperti itu. Simpel Bapak Ibu. Nanti kalau untuk DL itu di bagian pengajuan ketidakhadiran. Nah, di sini ada sama juga mekanisme pengisiannya. Kemudian di sini ada opsi pengisiannya. Di sini banyak sekali, cuti tahunan, cuti di luar tanggungan negara, cuti bersalin. Bapak Ibu bisa isi dan lihat sendiri. Di sini ada dinas luar, libur fakultatif, dan tugas belajar. Diisi sedemikian rupa, tanggal mulai, tanggal akhir, jumlahnya. Nanti terhitung otomatis kalau untuk jumlah. Kemudian catatannya ini seperti misalkan nomor surat tugas, atau nomor surat tugas, kemudian strip melakukan apa, kegiatan apa, misalkan kalau DL. Kalau cuti alasan apa, diisi seperti itu. Dokumen yang diupload ya surat tugas atau cuti yang telah ditandatangan oleh
Bapak Kanwil. Seperti itu Bapak Ibu, baru disimpan kemudian dikirim. Mekanisme sama dengan pengaduan tadi, hanya saja tempatnya beda. Jadi untuk mengisi untuk mengisi cuti, kemudian DL, kemudian sakit itu di ketidakhadiran, untuk mengisi sistem error itu di pengaduan, dan di pengaduan juga bisa untuk mengisi tugas luar, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Maaf tidak hadir juga. Di sini ada tugas luar. Oh, enggak ada ya. Nah, ya di bagian sini di pengajuan ini, di pengaduan ada namanya buat pengaduan baru, kemudian ada namanya tugas luar. Tugas luar ini implikasinya diisi jamnya, tanggalnya, kemudian catatannya itu ditugaskan misalkan untuk menemani dirjen atau menemani biro seperti itu yang datang ke Kanwil hingga tidak bisa kembali ke kantor untuk melakukan presensi pulang. Itu implikasi daripada tugas luar ini. Kemudian dokumen yang diupload juga surat tugas yang telah ditandatangani Pak Kanwil. Terus apa bedanya Mas hadir dengan dinas luar? Bedanya dengan dinas luar, tugas luar ini kita dianggap hadir full 1 hari tanpa dihitung surat tugas kita, seperti itu. Jadi kita tidak dipotong uang makan, dan ya uang makan tidak dipotong karena kita itu melaksanakan tugas perintah atasan yang disahkan melalui surat tugas, tetapi tidak dihitung sebagai dinas luar. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, sekiranya hanya sementara itu yang bisa dapat dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial mengisi pengajuan di persensi.kemenak.go.id ini bisa menjadi tutorial yang mudah dipahami dan menjadi solutif lah untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.